Halo adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kembali lagi di acara Sekam Remaja kali ini. Namun sebelumnya kita mau menyaksikan persembahan pujian dari rekan-rekan kalian. Selamat menyaksikan. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Musuhmu kasihilah dan berdoa baginya. Aku yang mendamaikan sengketamu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya. Gandum harus dipendam, baru banyak buahnya. Demikian kasihku di dalammu. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Jangan hatimu gentar, jangan bimbang dan sendu. Aku kan besertamu selamanya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Bukalah hatimu bagi firman-Nya. Bagaimana persembahan dari teman-teman kalian? Bagus ya. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dan mau terus ikut serta di dalam mengisi puji-pujian di acara Sekam Remaja. Sebelum kita merenung-renungkan akan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk belajar kembali merenung-renungkan akan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Berkati adik-adik kami yang melihat, menonton
menyaksikan sekam ini Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami boleh berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, tema perenungan pada kali ini adalah menolak hadiah. Kok menolak gitu ya? Tapi kita mau sama-sama baca. Adik-adik nanti baca lengkapnya, bisa baca sendiri ya. Kita akan buka dari 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 19. Kakak hanya akan menyampaikan gitu ya, inti dari atau ayat yang menjadi clue gitu ya, menjadi nats pada pembahasan tema kali ini. Ayat 16 kakak akan bacakan. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Jadi tema ini didasari pada sikap Elisa yang menolak hadiah dari Naaman yang telah disembuhkan dari penyakitnya gitu ya. Naaman sembuh gitu ya, dan Naaman berterima kasih kepada Elisa. Sebetulnya wajar ya berterima kasih kepada Elisa dengan memberikan sesuatu gitu, tetapi tetapi Elisa menolaknya gitu ya. Menolaknya bukan karena sombong ataupun bagaimana, enggak, tetapi justru Elisa menunjukkan kerendahan hatinya, tetapi juga tidak hanya berhenti di situ, tetapi merendahkan diri dan meninggikan Allah sang sumber kesembuhan. Elisa sadar bahwa kesembuhan Naaman adalah dari Tuhan, bukan karena dia hanya sebagai perantara saja. Dari sini kita mau belajar adik-adik bahwa Elisa yang Tuhan karuniakan atau Tuhan pakai untuk menjadi sarana kesembuhan bagi Naaman, dia bisa saja mencari kemuliaan dirinya sendiri, atau karena Tuhan sudah pakai maka dia kemudian, oh ini karena saya gitu, oh kamu bisa sembuh karena saya. Tetapi Elisa sadar betul bahwa kalau Naaman boleh sembuh itu karena Tuhan saja. Untuk itu dia menolak pemberian atau menolak hadiah Naaman. Bukan sombong, tetapi untuk menunjukkan bahwa atau untuk mengingatkan Naaman bahwa sumber kesembuhan itu datangnya dari Allah saja, bukan dari dia. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita ini kita juga mau belajar sesuatu. Apa itu? Seringkali kalau kakak juga pernah bersekolah gitu ya, pernah kuliah gitu ya, pernah ada di bangku sekolah dan bangku kuliah gitu ya, belajar gitu ya, dan kemudian kita berhasil menyelesaikan studi kita dengan baik gitu ya, dengan nilai yang baik, dengan hasil yang memuaskan. Dan kita seringkali lupa gitu ya, kalau saya bisa mendapatkan ranking yang baik misalnya gitu ya, atau nilai-nilai yang baik gitu, sehingga saya bisa naik kelas dengan nilai yang baik. Oh itu karena saya yang usaha sendiri, itu karena saya gitu. Seringkali kita jadi lupa bahwa yuk kita coba ingat lagi, kalau Tuhan tidak memberikan kepada kita kesempatan, kemudahan, hikmat yang dari Tuhan untuk kita belajar, dan kemudian dengan kemudahan atau dengan akal pikiran yang Tuhan anugerahkan sehingga kita mampu belajar dengan baik, menerima pelajaran itu dengan baik, mengingatnya, dan ketika kita ujian dan kita mampu mengerjakannya dengan baik, bukankah itu juga anugerah Tuhan? Seringkali kita lupa, seringkali kita justru tanpa kita sadari kita mencuri kemuliaan Tuhan. Oh ini kalau saya bisa ini dan itu, saya berhasil menyelesaikan studi dengan baik, naik kelas apa segala macam. Oh ini karena saya yang rajin. Iya, ada bagian kita yang kita memang harus lakukan. Tetapi sadarilah bahwa perannya Tuhan juga ada dan sangat besar di sana. Untuk itu seringkali kita
kembali mengingat, dan kita jangan melupakan Tuhan ketika kita sudah atau diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan. Kita pun juga harus memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita ingat ketika orang mulai memuji, oh kamu pinter ya, kamu hebat ya, kamu bagus ya gitu. Bukan kok. Ini karena Tuhan. Ini karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepada saya kepandaian, Tuhan memberikan kepada saya anugerah, kemudahan untuk mengingat akan pelajaran-pelajaran. Saya percaya, atau kakak percaya, hari-hari ini juga tidak mudah untuk kalian juga belajar. Tetapi toh Tuhan memberikan kemampuan untuk kalian bisa mengikuti pelajaran dan boleh menyelesaikannya dengan baik. Itu pun juga oleh anugerah Tuhan. Maka dari itu juga jangan lupa, mari kita terus muliakan Tuhan lewat kepandaian kita, lewat akal budi kita, lewat prestasi-prestasi kita, supaya kita juga ketika Tuhan izinkan untuk kita mampu menyelesaikannya, kita juga tetap memiliki kerendahan hati untuk kita juga mau menyadari, mengakui bahwa kalau saya bisa ini dan itu pun karena anugerah Tuhan. Dari kakak, ini yang kakak mau sampaikan gitu ya. Apapun nanti kalau kalian juga nanti akhirnya juga bekerja gitu ya, bekerja, oh saya bisa melakukan ini dan itu, oh saya berhasil apa segala macam. Ingat, apapun itu tetap selalu ada campur tangan Tuhan. Paling tidak minimal ya, kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, bukankah itu waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita pandai, misalnya kita mengakui dengan sombongnya, kita mengakui kita pandai, tetapi Tuhan tidak berikan kesempatan kepada kita, waktu buat kita, apakah kita juga mampu? Untuk itu, mari kita terus menyeimbangkan bagian kita yang kita harus lakukan, iya, tetapi kita mesti ingat bahwa campur tangan Tuhan, kita juga terus memuliakan Tuhan lewat apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, dan lewat hidup kita nama Tuhan terus dipermuliakan. Semangat terus. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami belajar, kami bersekolah, adik-adik remaja kami, dan berikan kemudahan di dalam mengikuti pembelajaran, bahkan saat ini secara online Tuhan. Dan Tuhan masih memberikan kepada adik-adik juga kesempatan untuk boleh belajar, boleh mengikutinya dengan baik. Kami percaya ini juga anugerah Tuhan. Ajar kami semua Tuhan untuk menyadari bagian kewajiban yang kami harus lakukan, tetapi kami juga ajar kami untuk kami juga menyadari bahwa peran dan karya Tuhan untuk menolong kami terus-menerus, bahkan di dalam setiap langkah kehidupan kami juga adalah anugerah Tuhan. Ajar kami untuk menyatakan itu, menyuarakan itu, dan tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kami terus memuliakan Tuhan lewat hidup kami, lewat perjalanan sekolah kami, lewat prestasi kami, dan biarlah lewat itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Berkati adik-adik kami dalam studinya Tuhan, dan kami semua yang boleh masih menjalani aktivitas hari lepas hari. Di dalam Kristus Tuhan kami boleh berdoa dan memohon. Amin. Sampai ketemu lagi ya.